Malam hari di Pulau Moko tidak pernah benar-benar gelap. Begitu matahari tenggelam, ribuan pohon sekati yang tumbuh di seluruh pulau mulai menyala. Buah-buah kecil yang bergantung di dahan-dahannya mengeluarkan cahaya putih kehijauan. Cahayanya tidak silau, mirip seperti bintang kecil yang dipasang di sepanjang jalan desa dan halaman warga. Bagi warga Pulau Moko, pohon sekati adalah segalanya. Selain buahnya bisa dijual kepada saudagar yang datang setahun sekali, cahaya pohon itu membuat mereka tidak perlu lagi membeli minyak untuk obor. Desa mereka selalu tampak indah dan tenang setiap malam. Pagi itu, di kebun terlihat seorang laki-laki dan anaknya sedang merawat pohon sekati. Lihat ini Bagas, kalau tanahnya bersih dan hamanya dibuang, pohon ini pasti senang, kata Sabto sambil mencangkul tanah di sekitar akar pohonnya. Bagas, anak laki-lakinya yang baru berusia 11 tahun, membantu mengumpulkan ranting-ranting kering. Sabto dikenal sebagai petani paling rajin di pulau ini. Setiap pagi dan sore, dia sibuk mengurus pohon-pohonnya. Dia memupuk dengan kotoran ternak dan memastikan tidak ada dahan yang patah. Baginya, pohon sekati adalah warisan dari orang tuanya yang harus dijaga sebaik mungkin. Ayo Sabto, istirahat dulu, jangan kerja terus, seru sebuah suara dari balik pagar taman-taman. Itu adalah Japa, sahabat dekat Sabto. Japa datang membawa 2 buah kelapa yang sudah dikupas. Dia kemudian duduk di akar pohon besar milik Sabto sambil menyeka keringatnya. Kebunmu selalu yang paling bersih, Sabto. Pantas saja buahnya paling banyak. Puji Japa sambil menyodorkan kelapa ke sahabatnya itu. Sabto tersenyum dan duduk di samping Japa. Cuma ini yang bisa aku lakukan, Japa. Kalau pohonnya dirawat, hasilnya juga dijual akan bagus kan? Kau benar, Sabto. Besok kalau kapal saudagar datang, aku mau jual buahku untuk beli jala baru, kata Japa penuh semangat. Suasana di Pulau Moko memang sangat damai. Penduduknya saling kenal dan saling berbagi hasil kebun. Di sepanjang jalan desa, orang-orang saling menyapa dengan ramah. Tidak ada rumah yang dipagari besi atau dikunci rapat. Semua warga merasa aman karena mereka hidup rukun. Segala ketenangan di Pulau Moko mulai berubah karena sebuah kecelakaan kecil di kebun milik salah satu warga. Pagi itu, suara teriakan minta tolong memecah ketenangan warga yang sedang asik memanen buah sekati. Seorang warga terjatuh dari pohon karena dahan yang diinjaknya patah. Kakinya terluka cukup dalam terkena serpihan kayu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Getah kental yang keluar dari dahan yang patah itu menetes tepat di atas luka si warga. Dalam hitungan detik, darah yang tadinya mengucur deras langsung berhenti. Beberapa hari kemudian, luka yang menganga tadi kering dan sembuh total tanpa bekas. Kabar ini menyebar cepat seperti api di tengah hutan kering. Warga mulai mencoba-coba mengambil getah itu dengan sengaja. Mereka melukai batang pohon dengan patrang dan menampung cairannya ke dalam botol-botol kecil. Saat kapal saudagar tahunan datang berlabuh di dermaga Pulau Moko, warga mencoba menawarkan getah tersebut. Tak disangka, saudagar itu berani membayar sangat mahal. 1 botol getah ini harganya 10 kali lipat dari 1 karung buah, teriak Pak Daliman, si kepala desa dengan mata berbinar di depan warga. Mendengar itu, kegilaan pun dimulai. Warga yang tadinya sabar menunggu buah matang, kini mulai membawa patrang ke kebun setiap hari. Mereka tak peduli lagi tentang kesehatan pohon. Yang mereka peduli hanya seberapa banyak botol yang bisa mereka isi dengan getah. Sabto melihat hal itu dengan perasaan cemas.
Suatu sore, dia mendatangi Japa yang sedang sibuk menyayat batang pohonnya sendiri. "Japa, berhenti. Lihat pohonmu. Kulitnya habis kau kupas begitu. Kalau getahnya kau kuras terus, pohon ini bisa mati," tegur Sabto. Japa tidak menoleh. Tangannya tetap sibuk mengikis batang kayu. "Alah, Sabto, kau tidak lihat. Pak Daliman baru saja beli emas untuk istrinya hanya dengan hasil getah seminggu. Kalau aku cuma jual buah seperti kau, kapan aku bisa kaya? Tapi pohon ini perlu getahnya untuk hidup. Itu seperti kau menguras darahmu sendiri," balas Sabto lagi. Japa tertawa sinis. "Kau itu terlalu takut. Pohon ini besar, getahnya tidak akan habis. Lebih baik kau ikut kami." Sabto hanya bisa mengelus dada. Dia tetap pada pendiriannya. Setiap hari, dia hanya memungut buah yang jatuh dan merawat pohonnya seperti biasa. Dia memperhatikan pohon-pohon milik tetangganya mulai mengeluarkan bau tidak sedap dan dahan-dahannya mulai tampak kusam, tidak lagi sehijau dulu. Sabto memutuskan menemui Pak Daliman di kantor desa. Dia ingin bicara sebagai warga yang peduli. "Pak Daliman, saya mohon, buat aturan untuk membatasi pengambilan getah. Pohon-pohon kita mulai sakit. Kalau ini diteruskan, Pulau Muku bisa kehilangan semua pohon sekati," kata Sabto di depan Pak Daliman. Pak Daliman yang sedang menghitung uang hasil penjualan getahnya hanya melirik sekilas. "Sabto, dengar ya. Semua warga di sini senang karena sekarang mereka punya uang banyak. Kalau kau mau menghentikan rezeki orang banyak seperti itu, apakah baik? Jangan sok pintar. Kalau kau tidak mau ambil getah, itu urusanmu sendiri. Tapi jangan atur-atur kami." Sabto keluar dari kantor desa dengan hati berat. Ia melihat warga lain menatapnya dengan pandangan tidak suka. Mereka menganggap Sabto adalah orang yang ingin menghambat kemajuan desa. Sejak hari itu, keluarga Sabto menjadi satu-satunya keluarga di Pulau Muku yang tidak menyentuh getah sekati sedikit pun. Beberapa tahun telah berlalu sejak warga Pulau Muku mulai memeras pohon sekati. Desa itu kini benar-benar berubah wajah. Rumah-rumah panggung dari kayu yang dulu sederhana, kini diganti dengan bangunan tembok besar yang megah. Orang-orang dewasa mulai memakai perhiasan mewah di leher dan tangan mereka. Suasana desa yang dulu ramah dan penuh gotong royong, kini terasa dingin karena setiap orang sibuk pamer kekayaan masing-masing. Di tengah perubahan itu, keluarga Sabto tetap tinggal di rumah kayu mereka yang lama. Sabto masih setia hanya menjual buah sekati. Hasilnya cukup untuk makan dan biaya sekolah, tapi tentu saja tidak bisa membeli kemewahan. Dampaknya yang paling terasa bagi Bagas. Pagi itu, Bagas berjalan pelan menuju sekolahnya. Ia memakai seragam yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Di bagian bahu dan lutut celananya terdapat tambalan kain hasil jahitan ibunya yang bernama Suli. Begitu sampai di depan kelas, Bagas langsung disambut tawa mengejek. "Lihat, si miskin lewat lagi," teriak Gandhi, anak Pak Daliman. Gandhi berdiri dengan angkuh memakai baju dari kain sutra yang mengkilap yang baru dibelikan ayahnya dari saudagar. Sepatunya bersih dan mahal. Teman-teman yang lain, orang tuanya yang juga mengambil getah, ikut mengerumuni Gandhi. "Bagas, apa ayahmu tidak punya uang untuk membeli baju baru?" ejek Gandhi sambil menarik sedikit ujung baju Bagas yang tertambal. "Baunya seperti pupuk kandang. Hi, jangan dekat-dekat kami. Nanti baju mahalku kotor." Bagas hanya menunduk. Tangannya mengepal kuat menahan malu. Ia ingin membalas, tapi ia tahu itu tidak akan berguna. Ia segera masuk ke kelas dan duduk di pojok paling belakang.
Kehidupan sosial keluarga Sabto pun semakin dikucilkan. Suatu sore, ada acara adat di balai desa. Biasanya seluruh warga akan berkumpul dan makan bersama. Namun, kali ini tidak ada yang mendatangi rumah Sabto untuk memberitahu atau mengajak. Suli, yang sudah menyiapkan sedikit makanan untuk dibawa ke acara, hanya bisa berdiri di depan pintu melihat keramaian dari jauh. Ia melihat Japa, yang kini sudah memakai baju mewah, berjalan melewati rumah mereka tanpa menoleh sedikit pun. Japa seolah-olah tak lagi mengenal Sabto, sahabat yang dulu sering berbagi kelapa muda dengannya. "Kenapa kita tidak ikut ke balai desa, Bu?" tanya Bagas pelan sambil menatap bajunya sendiri. Suli mengelus rambut anaknya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bagas. Mungkin mereka lupa. Kita makan di rumah saja ya. Ibu sudah masak enak." Malam itu, mereka bertiga makan dengan tenang. Di luar, terdengar musik dan tawa warga yang sedang berpesta terdengar sangat-sangat kencang. Namun, ada yang aneh malam itu. Meskipun desa sangat ramai dengan pesta, cahaya hijau dari pohon sekati di halaman rumah warga tidak seterang dulu. Pohon-pohon itu mulai tampak layu. Daunnya banyak yang gugur dan batangnya penuh dengan luka sayatan yang mengering hitam. Hanya kebun di belakang rumah Sabto yang masih bersinar terang, memancarkan cahaya putih kehijauan yang sejuk. Seolah-olah pohon itu berterima kasih karena tidak pernah disakiti oleh pemiliknya. Suatu pagi, sebuah kapal kayu kecil bersandar di dermaga Pulau Muku. Kapal itu tidak semegah kapal saudagar besar yang biasa datang membawa emas dan kain sutra. Dari atas kapal, seorang pemuda turun dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Pemuda itu bernama Daga. Dia adalah seorang saudagar muda yang baru memulai usahanya. Namun, di tengah perjalanan, dia diserang demam tinggi yang membuatnya kehilangan tenaga. Daga berjalan tertatih-tatih di jalan desa yang kini sudah berlantai semen. Dia melihat Pak Daliman dan beberapa warga sedang berkumpul sambil memamerkan botol-botol getah mereka. "Tolong, saya butuh air dan tempat istirahat," rintih Daga sambil memegangi dadanya. Pak Daliman melihat Daga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena baju Daga kusam dan kapalnya kecil, Pak Daliman hanya mendengus. "Pergi sana ke dermaga lain. Kami sedang sibuk menyiapkan barang berharga. Jangan pingsan di depan kantorku. Bikin kotor saja." Warga lain hanya menonton. Gandhi yang berada di sana malah melempar kerikil kecil ke arah Daga. "Pergi sana, orang miskin. Di sini tidak ada tumpangan gratis." Daga terus berjalan hingga akhirnya dia ambruk tepat di depan pagar rumah Sabto. Suli yang sedang menjemur kain langsung berteriak memanggil suaminya. Dengan sigap, Sabto membopong Daga masuk ke dalam rumahnya. "Dia panas sekali, Pak," kata Suli cemas sambil menyeka dahi Daga dengan air dingin. Warga di luar mulai berbisik-bisik. Japa yang kebetulan lewat hanya menggelengkan kepala. "Sabto, Sabto, sudah miskin malah menambah beban dengan merawat orang asing. Tidak ada untungnya." Sabto tidak peduli. Dia saat ini fokus membuat obat untuk kesembuhan Daga. Dia tahu kalau getah sekati hanya bisa mengobati luka luar, tapi untuk mengobati sakit dari dalam, hanya buahnya yang bisa membantu. Sabto mengambil beberapa buah sekati terbaik dari pohonnya, memeras sarinya dan meminumkannya kepada Daga secara rutin. Setelah 3 hari dirawat, akhirnya Daga kesehatannya kembali pulih. Dia mulai bisa duduk dan berbicara. "Terima kasih, Pak Sabto, Bu Suli. Kalian penyelamat nyawa saya."
kata Daga dengan suara lemah namun tulus. Sebenarnya saya datang ke sini bukan untuk membeli getah. Saya ingin membeli buah sekati. Sabta terkejut. Buat apa? Sekarang semua orang mencari getahnya karena mahal. Saya ingin mengambil bijinya untuk dijadikan bibit, jawab Daga. Saya melihat di pulau-pulau lain selain pulau ini sudah tidak ada. Saya ingin menanamnya kembali di tempat kelahiran saya agar pohon ini tidak punah. Mendengar niat mulia itu, Sabto merasa terharu. Dia teringat betapa rusaknya pohon-pohon milik tetangganya. Tanpa pikir panjang, Sabto masuk ke gudangnya dan membawa satu karung penuh buah sekati yang paling besar dan sehat. Bawa ini Daga. Ini bibit terbaik yang saya punya. Tidak perlu bayar. Saya berikan gratis untukmu, kata Sabto mantap. Tapi Pak, ini sangat banyak, ujar Daga tidak enak hati. Bawa saja, aku hanya ingin pohon ini tetap hidup, meskipun mungkin suatu saat nanti tidak lagi di pulau ini, balas Sabto dengan nada sedih. Daga menerima karung itu dengan rasa hormat yang mendalam. Sebelum berlayar kembali, ia menatap Sabto tajam. Kebaikan Bapak tidak akan saya lupakan. Kelak, jika pohon-pohon ini tumbuh besar di tanah saya, Bapak adalah orang pertama yang harus melihatnya. Kapal kecil Daga pun perlahan meninggalkan Pulau Muku. Warga desa yang melihat dari jauh hanya menertawakan Sabto karena memberikan satu karung buahnya secara cuma-cuma kepada orang yang mereka anggap tidak berguna. Tahun demi tahun diperas getahnya, ketakutan Sabto akhirnya menjadi kenyataan. Pohon-pohon sekati milik warga mulai menyerah. Daun-daun yang dulu rimbun kini mengering dan rontok, meninggalkan dahan-dahan hitam. Di malam hari, desa itu tidak lagi bercahaya. Kegelapan mulai menyelimuti Pulau Muku, kecuali di sudut kebun milik Sabto. Pohon-pohon milik Sabto masih berdiri gagah, hijau dan bercahaya terang. Hal ini membuat warga yang sudah terbiasa hidup mewah menjadi panas hati. Mereka tak lagi punya getah untuk dijual, sementara simpanan uang mereka mulai menipis. Pak Daliman memukul gong di balai desa, mengumpulkan seluruh warga. Sabto juga hadir, mengira akan ada pembahasan tentang cara penyelamatan pohon yang tersisa. Saudara-saudara, seru Pak Daliman dengan suara lantang. Kita sedang dalam kesulitan. Pohon-pohon desa banyak yang mati. Tapi kita lihat ada warga yang egois. Sabto memiliki banyak pohon yang subur, tapi dia tidak mau berbagi getahnya untuk kesejahteraan kita semua. Warga mulai berteriak setuju. Japa yang berdiri di barisan depan ikut berteriak. Benar, kenapa hanya pohon Sabto yang hidup? Itu tidak adil. Sabto berdiri, mencoba tenang. Pak Daliman, pohon saya subur karena saya merawatnya. Bukan karena saya egois. Saya tidak mengambil getahnya karena itulah yang membuat pohon kalian mati. Kalau pohon saya diambil getahnya juga, maka tidak akan ada lagi pohon sekati yang tersisa di pulau ini. Cukup, bentak Pak Daliman. Sebagai kepala desa, saya membuat peraturan baru. Mulai hari ini, semua pohon sekati di pulau ini, termasuk yang ada di tanah pribadimu, adalah milik desa. Hasilnya akan dibagi rata untuk semua warga. Lalu, Pak Daliman mengadakan pemungutan suara. Hampir seluruh warga mengangkat tangan setuju, termasuk Japa. Mereka tergiur oleh harta yang mulai hilang. Sabto merasa dikhianati, langsung berdiri dan keluar dari balai desa tanpa berkata sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, Sabto segera mengambil kayu panjang. Bagas yang melihat wajah ayahnya merah padam ikut mengambil sebatang kayu. Bagas,
Suli, mereka mau merusak pohon kita. Ayah tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Sabto tegas. Tak lama kemudian, rombongan warga yang dipimpin Pak Daliman dan Japa datang membawa botol-botol kosong dan patrang. Mereka tertegun melihat Sabto dan Bagas sudah berdiri di depan kebun dengan tangan yang memegang kayu. Siapa yang berani menyentuh pohon ini? Harus hadapi aku dulu, teriak Sabto. Beberapa warga sempat mundur, termasuk Japa yang tampak terkagu melihat sahabatnya begitu marah. Namun, Pak Daliman berteriak, "Ayo maju, dia cuma sendiri. Apa kalian mau jatuh miskin lagi?" Provokasi itu berhasil. Beberapa warga mulai maju menerjang. Sabto melawan sekuat tenaga, mengayunkan kayunya untuk menghalau warga yang mencoba masuk. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. "Bagas, lari, masuk ke rumah, kunci pintu," perintah Sabto saat melihat beberapa orang mulai mengepung anaknya. Bagas menangis, namun ia patuh dan berlari masuk. Sabto akhirnya dikeroyok. Ia dipukuli hingga tersungkur di atas tanah kebunnya sendiri. Sabto hanya bisa melihat dengan hati hancur saat warga mulai menyayat batang pohon-pohon kesayangannya secara membabi buta. Japa, orang yang dulu sering membantunya, tidak menolong. Dia justru sibuk menampung getah yang keluar dari pohon Sabto. Malam itu, Pulau Muku menangis. Cahaya hijau terakhir di pulau itu mulai meredup, tertutup oleh luka-luka baru yang dipaksakan manusia. Sudah 2 hari, Sabto terbaring lemah di balai-balai rumahnya. Tubuhnya penuh memar dan nafasnya terasa berat. Suli terus mengompres luka di wajah suaminya sambil terisak. Sementara Bagas hanya duduk diam di pojokan ruangan, menatap tangannya yang gemetar karena trauma melihat ayahnya dikeroyok. Di luar, suasana desa terasa gaduh namun suram. Warga berpesta karena berhasil mendapatkan getah dari kebun Sabto. Tetapi kegembiraan itu terasa kosong. Pohon-pohon di kebun Sabto yang tadinya sangat indah kini tampak merana dengan sayatan-sayatan dalam yang dipasangkan untuk mengeluarkan cairan getah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar menaiki tangga rumah kayu mereka. Suli segera berdiri dengan waspada, mengira warga akan kembali mengganggu mereka. Namun, yang muncul di pintu bukanlah warga, melainkan seorang pria dengan pakaian rapi dan wajah yang cerah. "Pak Sabto." Suara itu terdengar akrab. Sabto membuka matanya yang bengkak. Di depan pintu berdiri Daga, saudagar muda yang dulu ditolongnya kini tampak jauh mapan dan kuat. Daga terkejut melihat kondisi Sabto. Ia segera menghampiri dan berlutut di samping tempat tidur. "Apa yang terjadi pada Bapak? Siapa yang melakukan ini?" Suli menceritakan semuanya dengan suara parau, tentang keserakahan warga, aturan sepihak Pak Daliman, hingga pengkhianatan Japa. Daga mengepalkan tinjunya dengan marah. "Pak Sabto, dengarkan saya," kata Daga dengan nada serius. "Bibit-bibit yang Bapak berikan dulu sekarang sudah tumbuh menjadi hutan yang sangat luas. Saya sudah memiliki perkebunan besar di sana. Raja sangat menyukai pohon itu dan sekarang saya adalah pemasok utama kerajaan." Daga memegang tangan Sabto. "Jangan tinggal di sini lagi. Pulau ini sudah sakit dan orang-orangnya sudah buta oleh getah sekati. Ikutlah dengan saya ke Pulau Seberang. Saya butuh orang yang benar-benar ahli merawat sekati. Bapak dan keluarga akan hidup tenang di sana." Sabto terdiam cukup lama. Ia menatap langit-langit rumahnya. "Ini tanah kelahiranku, Daga. Aku sudah berjanji pada leluhur untuk menjaga pohon-pohon ini sampai mati. Tapi ayah,
Sela Bagas dengan suara pelan namun tegas. Pohon-pohon itu sudah bukan milik kita lagi. Mereka sudah merusaknya. Jika kita tetap di sini, mereka mungkin akan menyakiti ayah lagi. Suli menggenggam tangan Sabto. Benar, Pak. Mari kita pergi demi masa depan Bagas. Kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Sabto menatap istri dan anaknya. Hatinya hancur melihat ketakutan di mata Bagas. Akhirnya dengan berat hati ia mengangguk pelan. Malam itu di bawah kegelapan Pulau Muku yang sudah kehilangan cahayanya, keluarga Sabto mengemasi barang-barang seadanya. Mereka berjalan mengendap-endap menuju dermaga, di mana kapal besar milik Daga sudah menunggu. Saat kapal mulai bergerak menjauh dari dermaga, Sabto berdiri di bagian belakang kapal. Ia menatap Pulau Muku yang tampak seperti bayangan hitam di tengah laut. Tak ada lagi cahaya putih kehijauan yang dulu selalu ia banggakan. Pulau itu kini tampak sunyi, gelap, dan mati. Selamat tinggal, Muku, bisik Sabto lirih. Kapal pun membelah ombak, membawa mereka menuju kehidupan baru di seberang lautan, meninggalkan pulau yang sebentar lagi akan menuai apa yang mereka tanam. Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian keluarga Sabto. Di Pulau Muku, kesombongan warga kini berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Pohon-pohon sekati di seluruh pulau, termasuk bekas kebun milik Sabto, telah mati total. Batang-batangnya yang dulu kokoh kini kering kerontang, berwarna hitam legam, dan rapuh seperti aterang. Warga masih mencoba bertahan. Mereka mengumpulkan botol-botol getah terakhir yang mereka simpan di gudang, berharap bisa menjualnya dengan harga selangit saat kapal saudagar datang. Suatu hari, sebuah kapal besar bersandar di dermaga. Pak Daliman, Japa, dan warga lainnya berlarian membawa botol getah mereka dengan penuh harap. Namun, para saudagar yang turun dari kapal tidak lagi mencari getah. Mereka membawa kain, perhiasan, dan makanan mewah, tapi mereka menolak membeli dagangan warga. "Kenapa kalian tidak mau membeli getah kami?" teriak Pak Daliman panik. "Ini getah sekati asli." "Getah kalian tidak berharga lagi," jawab salah satu saudagar dengan dingin. Di kerajaan seberang ada perkebunan sekati yang sangat luas. Pohonnya sehat, buahnya melimpah, dan harganya jauh lebih murah karena tidak perlu ongkos kirim kapal yang mahal. Getah kalian sudah tidak laku. Warga terpaku. Harta yang mereka banggakan kini hanya cairan lengket yang tidak berguna. Kegemilangan Pulau Muku runtuh dalam sekejap. Namun, penderitaan mereka baru saja dimulai. Alam mulai menagih hutang atas kerusakan yang mereka perbuat. Tanpa akar-akar sekati yang besar untuk menahan tanah, saat musim hujan tiba, bencana besar menghantam. Hujan lebat selama 3 hari membuat tanah perbukitan longsor. Rumah-rumah yang megah dan mahal milik warga hancur tertimbun lumpur yang sangat dalam waktu semalam. Banyak warga yang hilang ditelan tanah. Penderitaan berganti saat musim kemarau panjang datang. Tanpa pohon-pohon rindang yang menjaga resapan air, sumur-sumur warga mengering. Tanah retak-retak, dan udara terasa sangat panas membakar. Hanya ada satu sumur yang masih mengeluarkan sedikit air, yaitu sumur di dekat balai desa yang kini dikuasai oleh Pak Daliman. Pak Daliman, yang dulu memimpin warga, kini berubah menjadi pemimpin yang kejam. Ia memagari sumur itu dan hanya memberi air kepada mereka yang bisa membayar dengan emas. "Mana airnya, Pak Daliman? Anak saya sekarat," teriak Japa yang kini badannya kurus kering dan bajunya compang-camping. "Mana emasmu? Di sini tidak ada air gratis," bentak Pak Daliman sambil memegang paterang.
Japa melemparkan segenggam keping emas ke tanah. "Ambil semua emas ini, beri aku air." Namun, saat Japa hendak mengambil air, warga lain yang sudah kehausan ikut menyerbu. Hukum rimba pun terjadi. Warga yang dulu hidup rukun kini saling pukul hanya demi setetes air. Pak Daliman tewas dikeroyok warga yang marah. Japa dan Gandhi pun tak luput dari amukan massa di tengah perebutan air yang berdarah. Berbulan-bulan kemudian, sebuah kapal dagang lewat di Pulau Moko. Mereka tak lagi melihat cahaya hijau yang indah. Mereka hanya melihat pulau yang gersang, coklat, dan mati. Saat beberapa pelaut turun ke daratan untuk mencari tanda kehidupan, mereka hanya menemukan puing-puing rumah mewah dan tulang belulang manusia yang berserakan di sekitar sumur yang sudah kering kerontang. Pulau Moko telah menjadi kuburan massal yang sunyi. Sementara itu, di kerajaan Seberang, sebuah kebun sekati yang sangat luas tampak bersinar indah setiap malam. Sabto berjalan di antara barisan pohon yang subur, memastikan setiap batang terawat dengan baik. Di sampingnya, Bagas yang kini telah tumbuh dewasa dan mengenakan pakaian bagus, membantu ayahnya dengan tekun. Sebagai kepala pengelola kebun kerajaan, Sabto memastikan bahwa tidak akan ada satupun parang yang menyentuh batang pohon itu untuk mengambil getahnya. Kini, mereka hidup dengan makmur. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf mungkin jika ada salah-salah kata atau hal yang lain. Nantikan juga episode selanjutnya. Dan sampai jumpa.